Bab 211 Misteri. Todd langsung marah. Ia diberi nama Todd karena ia selalu direndam dalam air beracun, yang menyebabkan kulitnya berubah. Ia jelek seperti kodok. Namun, semakin ia peduli dengan penampilannya, semakin ia benci jika dikatakan bahwa ia jelek. Dia berbalik. Si kecil di sebelah Qin Haodong lah yang berbicara. Tang Tang menutupi matanya dengan tangannya dan memasang ekspresi jijik. Bocah kecil, apakah kamu ingin segera mati? Dalam kemarahannya, dia lupa bertanya-tanya bagaimana tangan si kecil bisa bergerak. Dia mengulurkan tangan jeleknya dan mencoba meraih Tang Tang. Singkirkan tanganmu yang bau itu. Setelah meraung marah, tubuh Todd terlempar seperti bola karet sejauh lebih dari 10 meter. Ia terbentur pohon tua. Orang ini juga kurang beruntung karena ia menabrak landak setelah jatuh. Ia berteriak dan melompat lagi. Landak di pantat kodok, lucu sekali. Penampilan Todd yang menyedihkan membuat si kecil menangis riang. Qin Haodong lah yang menendang Todd. Scorpion dan yang lainnya terkejut. Tidak disangka seseorang masih bisa bergerak di bawah racun pelemah otot. Siapa kamu, kenapa kamu tidak diracuni? Scorpion menatap Qin Haodong dan berkata. Qin Haodong mencibir dan berkata, dasar bocah kecil, kau tidak pantas menjadi racun di mataku. Qin Haodong menyadari bahwa Kalajengking dan yang lainnya berada dalam jarak 100 meter dari mereka. Dia menutup napas dan pori-porinya terlebih dahulu, agar tidak terkena racun. Si kecil itu memiliki tubuh suci Suzaku. Racun sederhana ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Dia jatuh ke tanah hanya setelah menerima petunjuk dari Qin Haodong. Yang lainnya benar-benar diracuni, tetapi mereka hanya bekerja sama dalam sebuah drama, untuk mengeluarkan Scorpion dan orang lain. Jangan berpuas diri, nak, kau ditakdirkan mati saat bertemu kami, 5 iblis. Kemudian Lipan mengangkat tangannya untuk meracuni Qin Haodong lagi, tetapi tiba-tiba dia merasa sangat pusing, dan kemudian kehilangan kesadaran. Apakah kamu menggunakan racun? Sebagai ahli meracuni, Scorpion segera menyadari kesalahannya. Siapa yang menetapkan bahwa hanya kamu yang boleh menggunakan racun, dan aku tidak boleh menggunakannya? Qin Haodong berkata sambil tertawa, bagaimana, apakah ekstasi ini baunya enak? Tepat saat 5 iblis muncul, dia mengeluarkan pil ekstasi dari cincin penyimpanan dan menghancurkannya. Pil ini merupakan pelengkap saat dia membuat pil lain, tetapi pil ini memiliki kualitas tinggi dengan deskripsi dunia kultivasi. Pil ini tidak berwarna dan tidak berasa di udara. 5 iblis diracuni tanpa kesadaran apapun. Berlari. Kalajengking menyadari bahwa ia bertemu dengan seorang guru hari ini. Ia menoleh setelah berteriak, tetapi bagaimana ia bisa lari setelah diracuni oleh ekstasi? Sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, ia terjatuh ke tanah. Setelahnya, janda hitam, katak, kelabang, dan wanita berjubah merah semuanya jatuh ke tanah. Semua orang di paviliun Suanyuan, termasuk Hu Xiaoxian, tidak sadarkan diri. Hanya Qin Haodong dan si kecil yang tetap terjaga. Itu racun yang manjur. Qin Haodong mengangguk puas, lalu mengeluarkan pil hitam kecil dan memasukkannya ke dalam mulut Hu Xiaoxian. Itu adalah penawar racun ekstasi. Hu Xiaoxian segera terbangun. Setelah membuka matanya, Hu Xiaoxian merasa lega melihat 5 iblis pingsan ke tanah. Jika dia benar-benar ternoda oleh kodok jelek itu, dia tidak perlu hidup selama sisa hidupnya. Dia bertanya, Haodong, apa yang terjadi? Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhmu, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi orang-orang ini telah kuracuni, kau bisa bertanya kepada mereka nanti. Kemudian Qin Haodong mengeluarkan jarum perak dan mulai mendetoksifikasi Hu Xiaoxian. 5 menit kemudian, Hu Xiaoxian memuntahkan air hitam, sehingga membersihkan semua racun pelemah otot di tubuhnya. Setelah air hitam itu dimuntahkan ke tanah, padang rumput yang terkontaminasi langsung layu, yang menunjukkan racun yang sangat kuat. Bibi Xiaoxian, minumlah air. Si kecil menyerahkan sebotol air kepada Hu Xiaoxian. Hu Xiaoxian membelai pipi Tang Tang, lalu minum air untuk berkumur. Dia minum setengah botol air, dan tubuhnya telah pulih sepenuhnya ke keadaan sebelum diracuni. Dia bertanya dengan ragu, Haodong, kita semua diracuni, kenapa kamu tidak diracuni? Qin Haodong tertawa dan berkata, saya seorang dokter, bagaimana saya bisa diracuni dengan mudah? Peracun itu tidak meracuni Anda, tetapi diracuni oleh Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda melakukannya. Hu Xiaoxian berkata, Haodong, saya harus merepotkan Anda untuk membantu mendetoksifikasi mereka. Dia menunjuk Lei Tianrui dan 4 orang lainnya dengan ekspresi malu. Bagaimanapun, Qin Haodong pernah menyelamatkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini menggigit tangan yang memberi mereka makan. Pada saat ini, dia senang bahwa dia membuat pilihan terbaik untuk melibatkan Qin Haodong dalam tim mereka, jika tidak, mereka akan mati di hutan Senongjia. Nanti aku akan mendetoksifikasi mereka, singkirkan mereka dulu. Kemudian Qin Haodong menendang landak di pantat Todd dan menyegel titik akupuntur mereka,
yang membebaskan mereka dari pengaruh ekstasi. Ketika naga bermata satu mendapatkan kembali kewarasannya, reaksi pertamanya adalah berlari cepat, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya sambil menatap Qin Haodong dengan satu matanya. Sejak debutnya, dia belum pernah bertemu orang yang tidak takut dengan racunnya, dan pemuda itu jelas diracuni oleh racun pelemah otot, tetapi tidak ada yang terjadi padanya, menunjukkan bahwa dia benar-benar peran yang kuat. Qin Haodong menamparnya dan berkata dengan dingin, "Sekarang saatnya aku bertanya padamu, apa hakmu untuk bertanya padaku?" Tamparan itu begitu keras sehingga separuh wajah naga bermata satu tiba-tiba membengkak dan ia kehilangan beberapa gigi. Matanya menyala-nyala karena marah. "Nak, jangan terlalu berlebihan, jangan lupa bahwa semua temanmu telah diracuni olehku. Meskipun kamu tidak takut dengan racun pelemah otot, mereka akan tidak berguna sepanjang hidup mereka tanpa penawar racunku." Menurutnya, alasan mengapa Qin Haodong tidak membunuhnya adalah untuk mendapatkan penawar racun pelemah otot, yang merupakan kartu terakhirnya. Qin Haodong menamparkan sisi lain wajahnya lagi. "Itu hanya racun kecil, kau bahkan menganggapnya sebagai ancaman untuk bernegosiasi denganku, siapa yang memberimu keberanian?" "Wah, racun pelemah otot ini dikembangkan secara eksklusif olehku, tak seorang pun bisa menghilangkan racun tanpa penawarnya." Qin Haodong menendangnya ke tanah dan berkata, "Apakah kamu tidak punya mata yang lain? Tidakkah kamu melihat bahwa salah satu temanku telah didetoksifikasi?" Itu tidak mungkin." Naga bermata satu tidak percaya ketika dia melihat Hu Xiaoxian yang energi dan cantik. Bagaimana dia bisa mendetoksifikasi racun pelemah otot? Qin Haodong berkata kepada Hu Xiaoxian, "Orang-orang ini datang mencarimu, datanglah dan tanyakan, tapi hati-hati jangan menyentuh tubuh orang ini, dia beracun." Hu Xiaoxian mengangguk dan mendatangi naga bermata satu dan bertanya, "Katakan, siapa yang menyuruhmu datang?" Melihat bahwa mereka akan selesai hari ini, naga bermata satu berkata dengan frustrasi, "Kami adalah 5 iblis, beberapa hari yang lalu, seseorang menawarkan hadiah di internet gelap untuk sebuah tugas, 10 juta yuan untuk membunuhmu, kami pikir itu adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang, jadi kami mengambil alih tugas itu." Hu Xiaoxian mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu kita datang ke Senongjia?" "Majikan memberi kami informasi, dia menyuruh kami menunggumu di pintu masuk hutan Senongjia." Jawaban naga bermata satu membuat hati Hu Xiaoxian bergetar. Misi Paviliun Suanyuan sangat rahasia. Orang yang ingin membunuh mereka yakin bahwa mereka akan datang ke Senongjia, yang menakutkan. Dia bertanya, "Siapa majikanmu, bagaimana cara menghubungi mereka?" Naga bermata satu berkata, "Kau harus tahu aturan jaringan gelap, korps tentara bayaran yang mengambil alih tugas tidak akan pernah tahu siapa majikannya." Hu Xiaoxian mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan akhirnya bahkan menggunakan rayuan, tetapi dia tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Setelah diinterogasi, Qin Haodong langsung menemukan tali untuk mengikat kelima orang itu dan melemparkan mereka ke dalam hutan lebat. Setelah semuanya beres, Qin Haodong melihat wajah serius Hu Xiaoxian dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Hu Xiaoxian berkata, "Aku bertanya-tanya, apa masalahnya, siapa majikan itu, bagaimana dia tahu kita datang ke Senongjia?" Qin Haodong berkata, "Tugas apa yang akan kamu lakukan kali ini? Ini adalah rahasia organisasi kami, tetapi Anda bukan orang luar, saya akan mengatakan yang sebenarnya." Hu Xiaoxian berkata, "Departemen Intelijen tiba-tiba mendapat peta beberapa hari yang lalu, dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang diwariskan dari zaman kuno, jadi atasan mengirim Departemen Suan kami untuk melihat apa yang terjadi." "Harta karun apa itu?" tanya Qin Haodong. "Belum jelas, kami baru saja mendapat peta harta karun, menurut lokasi peta, lokasinya jauh di Senongjia." Hu Xiaoxian mengeluarkan peta lama dari kulit domba dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Qin Haodong melihat peta itu. Meskipun tampilan peta kulit domba ini sangat tua, rohnya yang kuat dapat merasakannya. Peta itu sama sekali tidak memiliki roh. Itu benar-benar produk baru yang dipalsukan. Sungguh mengejutkan bahwa tempat yang ditandai pada peta itu hampir sama dengan yang dilukis di Long, kecuali teknik melukisnya yang tidak sama persis, tetapi lokasinya seharusnya sama. Ini agak aneh. Jika peta ini palsu dan tujuan pemalsuan adalah untuk membunuh orang-orang di Paviliun Suanyuan, mengapa lokasinya persis sama dengan makam kuno yang diketahuinya? "Dari mana peta ini berasal?" tanya Qin Haodong. "Itu diberikan kepada kami oleh Departemen Intelijen, kami tidak tahu persis dari mana mereka mendapatkannya." Hu Xiaoxian bertanya dengan ragu, "Apakah ada masalah?" Qin Haodong memberitahu Hu Xiaoxian tentang penjelajahannya terhadap istana bawah tanah di Senongjia, lalu mengungkapkan keraguannya. "Peta ini dibuat oleh seseorang untuk menarik kalian ke sini, tetapi tujuannya tidak jelas, dan lokasi peta itu nyata, tidak jelas apakah ada harta karun atau tidak, tetapi ada makam kuno di sini." Hu Xiaoxian berkata,
Aneh sekali, jika seseorang mendapatkan peta harta karun itu, dia pasti akan menemukannya sendiri, bagaimana dia bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Qin Haodong memikirkannya dan berkata, apakah mungkin orang lain mendapatkan peta harta karun asli, tetapi dia tidak bisa membukanya. Dia membuat peta palsu dan menyebarkannya untuk menarik perhatianmu agar datang dan membuka harta karun itu, sehingga dia bisa mendapatkannya. Alasannya cukup beralasan. Menurut Dilong, pasti ada batas di pinggiran istana, dan orang biasa tidak bisa memasukinya. Hu Xiaoxian berkata, karena dia ingin kita membuka makam itu untuknya, mengapa dia mengirim seseorang untuk membunuh kita di tengah jalan? Benarkah orang yang memalsukan peta dan orang yang mempekerjakan 5 iblis adalah dua orang yang berbeda? Mereka berdiskusi cukup lama, dan akhirnya tidak memperoleh jawaban yang pasti. Namun yang pasti, ada orang di balik layar, yang artinya, perjalanan ke istana bawah tanah ini akan dipenuhi dengan kesulitan. Qin Haodong berkata, lupakan saja, kita hanya perlu berhati-hati. Jika istana bawah tanah itu benar-benar peninggalan para praktisi, maka ia pasti akan memperoleh harta karun di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang menginginkannya, ia akan mendapatkannya. Bab 212 Belalang Sembah menangkap jangkrik dan burung pipit kuning di belakang. Hu Xiaoxian menunjuk Lei Tianrui dan berkata, Haodong, kita akan pergi ke istana bawah tanah, satu orang lagi dan lebih banyak kekuatan, sebaiknya kau selamatkan mereka. Qin Haodong mencibir. Aku bisa mendetoksifikasi mereka, tetapi mereka tidak bisa lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Mula-mula ia memberi kelima orang itu penawar ekstasi, lalu menaruh mereka berdampingan. Kelima orang itu perlahan membuka mata mereka setelah pulih. Mereka terkejut melihat Hu Xiaoxian dan Qin Haodong berdiri dengan gembira di depan mereka, dan 5 iblis menghilang. Lei Tianrui bertanya, Xiaoxian, apa yang sebenarnya terjadi di sini, di mana pria bermata satu itu, siapa mereka? Mereka adalah tentara bayaran. Hu Xiaoxian berbicara tentang apa yang telah terjadi, tetapi tidak menceritakan spekulasi Qin Haodong dan dirinya. Mengetahui bahwa Qin Haodong meracuni 5 iblis dan menyelamatkan mereka lagi. Kelima pria itu senang sekaligus malu. Baru saja mereka pergi untuk meminta uang perlindungan kepada Qin Haodong, tetapi dalam sekejap mata mereka harus bergantung padanya untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu adalah tamparan di wajah. Setelah merasa malu, Zhao Qiankun berkata, Xiaoxian, bantu kami membuang racunnya dengan cepat, sekarang kami tidak bisa bergerak kemanapun kecuali mulut kami hanyalah orang-orang yang tidak berguna sekarang. Hu Xiaoxian berkata, Haodong membantu saya melakukan detoksifikasi, saya bukan dokter, bagaimana saya bisa membantu Anda melakukan detoksifikasi? Kelima orang itu tiba-tiba terdiam, dan tidak ada yang berbicara. Meskipun mereka berkulit tebal, sungguh memalukan untuk meminta bantuan Qin Haodong saat ini. Akhirnya Lei Tianrui menghela nafas, dia menatap Qin Haodong yang sedang tersenyum, dan berkata, katakan, bagaimana kamu bisa membantu kami melakukan detoksifikasi? Qin Haodong menunjuk Zhao Qiankun dan berkata, saya baru saja memberitahu orang ini bahwa Anda harus membayar saya uang perlindungan, masing-masing 1 juta yuan, Anda bayar saya dulu dan saya akan membantu Anda. Lei Tianrui tahu bahwa sekarang dia hanya bisa menghabiskan uang. Hidup lebih penting daripada uang. Dia berkata kepada Hu Xiaoxian, bantu kami membayarnya. Hu Xiaoxian terkekeh dan mengeluarkan ponsel dari kelima orang itu untuk mentransfer uang kepada Qin Haodong. Beberapa menit kemudian, Qin Haodong memiliki 5 juta lagi di rekeningnya. Sekarang bisakah kau mendetoksifikasi kami, kata Lei Tianrui. Kamu telah memberiku uang perlindungan, baru saja aku membantumu menyingkirkan 5 tentara bayaran beracun dan menyelamatkan nyawamu, jadi 1 juta yuan tidaklah banyak, kata Qin Haodong dengan gembira, jika kamu ingin melakukan detoksifikasi, kamu harus membayar biaya medis sebesar 1 juta yuan per orang, harganya wajar. Setelah mengambil 1 juta yuan, Qin Haodong masih meminta lebih banyak uang. Zhao Qiankun mengeluh, Qin Haodong, jangan bertindak terlalu jauh. Apakah aku bertindak terlalu jauh, dengan apa yang telah kau lakukan, sungguh suatu kebaikan yang besar bahwa aku dapat mengobatimu. Qin Haodong mencibir. Sekarang aku umumkan bahwa biaya pengobatan telah meningkat menjadi 2 juta per orang, 10 menit kemudian, aku akan menaikkan harga menjadi 3 juta per orang, kau dapat memilih sendiri. Lalu dia mengeluarkan catur dari tasnya dan mulai bermain dengan anak kecil itu tanpa melihatnya. Lei Tianrui ragu sejenak dan berkata kepada Hu Xiaoxian, Xiaoxian, kamu memiliki hubungan terbaik dengannya, tolong bantu kami untuk meminta bantuannya. Hu Xiaoxian berkata dengan wajah dingin, konyol, aku pernah menolongmu terakhir kali, tapi apa yang kau lakukan padanya? Pertama kau memerasnya dengan makanan, lalu kau mencoba menagihnya uang keamanan, sekarang kau memintaku untuk mengemis padanya, aku tidak sekeras kepala itu. Meskipun Lei Tianrui sangat membenci Qin Haodong, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dong Xihai berkata, bos, apa yang harus kita lakukan?
Apalagi yang bisa kita lakukan, bayar uangnya, kata Lei Tianrui dengan marah. Tetapi apakah agak memalukan untuk membayar sekarang, kata Zhao Qiankun. Wajah atau nyawa, tunggu sedikit lebih lama dan harganya akan naik lagi. Lei Tianrui benar-benar merasakan diinjak-injak oleh orang lain. Dia tidak tahan dilempar ke hutan dalam keadaan vegetatif. Dia harus menundukkan wajahnya sepenuhnya. Dia berteriak kepada Qin Haodong, Dr. Qin, kami bersedia membayar. Qin Haodong selesai bermain catur, menoleh untuk menatapnya dan berkata, apakah kamu yakin, jangan memaksakan diri. Ya, aku yakin. Lei Tianrui menggertakkan giginya dan berkata. Qin Haodong berpura-pura menyesal dan berkata, sungguh disayangkan, kupikir kamu bisa bertahan selama puluhan menit. Kelima orang ini sangat malu, tetapi sekarang hidup mereka berada di tangan Qin Haodong. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa dengan patuh membiarkan Hu Xiaoxian mentransfer uang untuk mereka. 5 menit kemudian, Qin Haodong memiliki 10 juta lagi di rekeningnya. Dia mengeluarkan jarum perak dan mulai mendetoksifikasi orang-orang ini. Sekitar 10 menit kemudian, Qin Haodong membersihkan semua racun di dalam diri mereka. Kemudian dia membawa si kecil dan Hu Xiaoxian kembali ke tendanya dan pergi tidur. 10 juta yuan dalam 10 menit lagi. Dia menghasilkan uang terlalu cepat. Zhao Qiankun memandang Qin Haodong dengan marah dan berkata. Melihat jarak antara wanita yang disukainya dan dirinya makin jauh, wajah Lei Tianrui makin muram. Xie Zidan berkata, lupakan saja, mari kita istirahat, bagaimanapun, dia menyelamatkan kita kali ini. Dong Xihai menangis, maksudmu kita harus berterima kasih padanya lagi, tidakkah kau lihat bagaimana dia memanfaatkan kita, hal sekecil itu menghabiskan 10 juta yuan. Xie Zidan menggelengkan kepalanya. Dia tidak membantah lagi dan langsung kembali ke tendanya untuk beristirahat. Zhao Qiankun bertanya pada Lei Tianrui, bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan terburu-buru, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, kata Lei Tianrui dengan muram, meskipun orang ini memiliki beberapa kemampuan aneh dan keterampilan medis yang baik. Namun, di sini, bagaimanapun juga, Senong Jia, yang terpenting adalah kemampuan yang sebenarnya. Saya rasa dia tidak ingin pergi dalam waktu singkat. Mari kita perbaiki dia saat kita menemukan kesempatan. Dong Xihai berkata, kau benar, selalu ada saatnya dia membutuhkan bantuan kita, mari kita minta 100 juta yuan sekaligus dan mengganti semua kerugiannya. Rai Tianrui berkata dengan wajah muram, kita tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga muka, orang seperti itu harus kubiarkan mati. Setelah sarapan keesokan harinya, Qin Haodong dan kelompoknya melanjutkan perjalanan jauh ke Senong Jia. Tak lama setelah mereka pergi, belasan pria berpakaian hitam muncul di tempat perkemahan mereka. Mereka ditutupi dari kepala hingga kaki, dengan topeng hitam di wajah dan pisau panjang di punggung. Di antara mereka, pemimpinnya berbeda. Ia mengenakan seragam prajurit tradisional Jepang dan bunga sakura putih di lengan bajunya. Ia tidak mengenakan topeng dan mengenakan pisau di pinggangnya. Tidak lama setelah mereka tiba di sini, seorang ninja berpakaian hitam membawa Black Widow dan melemparkannya ke depan prajurit Jepang. Tuan Jonin, hanya satu dari 5 orang ini yang masih hidup, dan yang lainnya telah dibunuh oleh binatang buas. Satu saja sudah cukup, saya hanya bertanya beberapa pertanyaan. Prajurit Jepang itu melambaikan tangannya untuk membiarkan ninja berbaju hitam itu mundur, dan kemudian melangkah maju ke arah Black Widow. Kalian tidak berguna, misinya gagal. Black Widow merasa bingung, dan kata-katanya mengejutkannya. Dia bertanya, apakah kamu orang yang mengeluarkan misi itu? Prajurit Jepang itu berkata, kau tidak perlu tahu banyak, katakan saja padaku bagaimana kau gagal. Si janda hitam itu sangat jelas bahwa hidupnya ada di tangan orang-orang Jepang. Dia menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, semuanya berjalan baik, tetapi ada ahli meracuni di dalam diri mereka, bukan saja dia tidak diracuni oleh kita, tetapi dia malah meracuni kita. Seperti apa rupa orang itu? Tanya prajurit Jepang itu. Seorang pria muda yang sangat tampan, berusia sekitar 20-an, dengan seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun. Materi meracuni anak kecil. Prajurit Jepang itu tampak bingung dan berkata kepada ninja di sampingnya, kapan ada master seperti itu di Departemen Suan Pavilion Suan Yuan di Huaxia? Tuan Jonin, kami tidak yakin, kami belum pernah mendengar ada guru yang punya anak di Tiongkok sebelumnya, mungkin itu adalah kekuatan tersembunyi Pavilion Suan Yuan. Ninja itu menundukkan kepalanya dan berkata, tapi Anda dapat yakin bahwa kami akan mencoba mencari tahu nanti. Black Widow berkata, Tuan, saya sudah menceritakan semua yang saya tahu, tolong biarkan saya pergi demi kerja sama kita. Kau akan pergi. Prajurit Jepang itu berkata dengan muram, kau pecundang, apa gunanya kau hidup di dunia ini, pergi dan cari teman-temanmu.
Menerima instruksinya, ninja di sebelahnya mengayunkan pisaunya, dan kepala Black Widow langsung melayang ke udara. Setelah melemparkan tubuh Black Widow ke dalam hutan, ninja itu mendatangi prajurit Jepang itu dan berkata dengan hormat, "Tuan Jonin, saya tidak begitu mengerti satu hal, mengapa Anda mengumumkan misi ini, mengapa Anda meminta orang-orang ini untuk membunuh orang-orang paviliun Suanyuan?" Prajurit Jepang itu tersenyum licik. Peta harta karun yang kita dapatkan sangat penting, dulu ada banyak kultivator yang sangat kuat di Huaxia, saya kira istana ini ditinggalkan oleh para kultivator, kalau tidak, tidak akan ada formasi pertahanan yang begitu kuat. Jika kita bisa mendapatkan harta karun di istana bawah tanah, kurasa itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga Yamamoto kita. Sayangnya, kita tidak tahu cara memecahkan formasinya, jadi kita butuh bantuan orang-orang Huaxia untuk menghancurkan formasi istana bawah tanah itu. Petik 2. Jadi kamu membuat peta harta karun palsu, lalu dengan sengaja membiarkan Departemen Informasi Paviliun Suanyuan mendapatkannya. Prajurit Jepang itu mengangguk dan berkata, "Ya, ada berbagai macam bakat di Departemen Suan Paviliun Suanyuan. Mereka pasti bisa menghancurkan formasi istana bawah tanah ini." Ninja itu bertanya lagi, "Tetapi mengapa kamu menggunakan tentara bayaran untuk membunuh mereka, jika kamu ingin mereka menghancurkan formasi tersebut?" Prajurit Jepang itu berkata, "Masih banyak master di Tiongkok. Aku takut berita tentang istana bawah tanah akan menarik terlalu banyak master, jadi aku menggunakan peta harta karun sebagai alasan. Namun, ada kekurangan lainnya. Huaxia mungkin tidak terlalu memperhatikannya dan mengirim beberapa master kelas rendah yang sama sekali tidak dapat membuka istana bawah tanah. Jadi aku menyewa tentara bayaran untuk membunuh mereka. Jika tentara bayaran dapat dengan mudah dibunuh oleh korps tentara bayaran, itu berarti mereka tidak dapat membuka istana bawah tanah sama sekali. Pada saat itu, mereka pasti akan mengirim sekelompok orang yang lebih kuat untuk datang. Jika resimen tentara bayaran itu dibunuh oleh orang Cina, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Kita bahkan tidak perlu membayar komisi. Petik 2. Setelah berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Jonin, Anda benar-benar berpandangan jauh ke depan, itu sama saja dengan membunuh orang melalui tangan orang lain, saya sudah mempelajarinya, kata ninja itu dengan hormat. Tuan Jonin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, haruskah kita mengikuti orang-orang Cina itu untuk masuk ke dalam hutan? Prajurit Jepang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang Cina sangat licik, mereka sering memasang beberapa peralatan dan taktik di istana, yang bukan keahlian kita, jadi kita hanya perlu menjaga pintu keluar dan mengambil harta karun saat mereka keluar." Sang ninja sekali lagi berseru, "Rencana Lord Jonin hebat sekali." Ada pepatah lama di Tiongkok yang berbunyi, "Belalang sembah menangkap jangkrik, tetapi tidak menyadari burung pipit kuning di belakangnya." Saya khawatir orang-orang Tiongkok itu tidak tahu bahwa pada akhirnya mereka hanya melayani ninja Jepang setelah pertarungan mereka yang melelahkan, kata prajurit Jepang itu. Lalu belasan orang Jepang itu tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Bab 213. Zona Kematian. Pengemudi Qin Haodong masih Xie Zidan yang berkepala pelontos, tetapi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sikap Xie Zidan telah berubah secara signifikan. Dia tidak pernah berbicara dengan Qin Haodong sama sekali di masa lalu, tetapi sekarang dia mulai berbicara dengannya. Meskipun dia telah menghabiskan 2 juta yuan, dia sangat berterima kasih kepada Qin Haodong. Tanpa dia akan mati di tangan 5 iblis. 2 Humer perlahan berjalan maju menjalani hari berikutnya, semakin dekat ke tujuan mereka menjelang malam. "Apakah kita sudah dekat dengan tujuan kita?" tanya Hu Xiaoxian. "Coba kulihat." Seperti yang dikatakan Xie Zidan, dia membuka peta elektronik mobil untuk melihat seberapa jauh mereka dari tujuan yang telah mereka tandai. "Kita memang sudah mendekati tujuan. Kalau terus begini, besok siang kita akan sampai di sana, tetapi perjalanan ke depan akan semakin berbahaya." Area di depan disebut zona kematian, menurut penyelidikan sebelumnya, 18 ekspedisi pernah ke sana, tetapi mereka menghilang sepenuhnya setelah memasuki zona kematian, bahkan tanpa jejak apapun. Dia sedang berbicara, dan tiba-tiba peta elektronik itu berkedip dan berubah menjadi layar putih tanpa apapun di atasnya. "Ada apa? Tidak ada sinyal di sini, mobil kita terhubung dengan sinyal satelit militer, dan sinyalnya tidak bisa diganggu." Xie Zidan berbicara dan mengoperasikan peta elektronik, tetapi layarnya masih kosong dan tidak ada respons. Hu Xiaoxian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sejenak lalu berkata, "Ponsel kita juga terhubung dengan satelit militer, tetapi sekarang tidak ada sinyal sama sekali." Xie Zidan menghela napas dan berkata, "Tempat ini benar-benar aneh, tidak heran ekspedisi itu datang tanpa informasi apapun, karena tidak ada sinyal untuk peralatan elektronik apapun di sini." Qin Haodong berkata, "Ini normal, kalau tidak, ini tidak akan disebut zona kematian." Xie Zidan berkata, "Dr. Qin, kami harus datang karena kami punya tugas, kalau Anda tidak punya pekerjaan, lebih baik Anda berhenti saja, di sini terlalu berbahaya, lagi pula, Anda masih punya anak."
Qin Haodong tahu niat baiknya dan tertawa. Obat-obatan yang ingin aku kumpulkan hanya ada di zona kematian, jika aku berhenti sekarang, semua usahaku sebelumnya akan sia-sia. Saat mereka berbincang, Homer melaju memasuki sebuah lembah kecil, seluas sekitar 1 km persegi. Tidak seperti di luar, tidak ada tanaman besar, hanya rumput hijau di sini. Saat yang menyenangkan untuk memasuki lembah dari tengah hutan lebat. Yang paling menakjubkan adalah terdapat sebuah kolam di tengah lembah. Kolam itu tidak terlalu besar, tetapi sangat jernih. Di tengah kolam itu juga terdapat sebuah pulau seluas 20 atau 30 meter persegi. Struktur ini membuat orang bertanya-tanya tentang keajaiban Sang Pencipta. Saat itu, matahari mulai terbenam, dan tidak banyak cahaya di hutan, tetapi hutan itu berwarna keemasan karena cahaya matahari terbenam. Pemandangannya sangat indah. Papa, di sini indah sekali, seperti dunia dalam dongeng. Si kecil melompat gembira dalam pelukan Qin Haodong. Tinggal di hutan selama berhari-hari benar-benar membuatnya merasa sedikit bosan. Namun setelah masuk ke sini, Qin Haodong mengerutkan kening dan Hu Xiaoxian, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menatapnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak suka di sini?" "Bukannya aku tidak suka di sini, tapi aku punya firasat buruk." Ia melakukan praktik ramalan yang sesungguhnya merupakan pertanda kejahatan besar. Kemudian Homer di depan berhenti dan Lei Tianrui dan yang lainnya turun dan mulai menurunkan peralatan mereka. Tampaknya mereka siap untuk berkemah di dekat kolam renang. Qin Haodong berkata kepada Hu Xiaoxian, "Saya tidak merasa nyaman dengan tempat ini, tanyakan kepada mereka apakah kita bisa berkemah di tempat lain." Hu Xiaoxian berkata, "Apakah kamu lelah? Menurutku tempat ini sangat bagus, sangat cocok untuk berkemah." Qin Haodong berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu percaya padaku, pindahlah ke tempat lain, aku sama sekali tidak bercanda." "Baiklah, aku akan pergi dan memberi tahu mereka." Hu Xiaoxian mengagumi pertunjukan magis Qin Haodong sepanjang perjalanan. Meskipun dia sangat menyukai pemandangan indah di sini, dia memutuskan untuk percaya pada Qin Haodong. Meskipun suasananya tidak menyenangkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pemandangan di sini benar-benar indah. Qin Haodong juga keluar bersama si kecil dan berputar-putar di sekitar kolam renang. Kedalaman kolam itu 3 atau 4 meter, lebarnya 12 atau 13 meter, air kolam itu sangat jernih sehingga kerikil di dasar kolam dapat terlihat dengan jelas, dan ada beberapa ikan yang tidak dikenal berenang di sekitarnya. Mungkin ikan-ikan ini belum pernah melihat manusia, jadi mereka tidak menunjukkan rasa takut dan berenang dengan bebas mengabaikan Qin Haodong dan si kecil. Pada saat ini, Hu Xiaoxian datang ke Lei Tianrui dan berkata, "Jangan berkemah di sini, pergilah dan cari tempat yang lebih baik untuk berkemah." Lei Tianrui berkata, "Xiaoxian, apa kau konyol, betapa indahnya pemandangan di sini, ini seperti negeri dongeng di bumi, berkemah di sini sangat cocok." Hu Xiaoxian berkata, "Haodong berkata bahwa dia tidak merasa nyaman dengan tempat ini, kemungkinan besar akan ada bahaya, sebaiknya kita pindah ke tempat lain." Mendengar bahwa itu adalah ide Qin Haodong, wajah Lei Tianrui tiba-tiba berubah dingin. Dong Xihai berkata dengan nada mencemooh, "Xiaoxian, kau tidak boleh mendengarkannya, dia hanya seorang dokter, dia hanya ahli dalam mengobati penyakit, aku ahli di hutan, tidak ada yang bisa menandingiku dalam bertahan hidup di alam liar." Sambil menunjuk ke sekeliling, dia berkata, "Lihatlah lingkungan di sini, keindahan adalah hal yang kedua, dan keselamatan adalah hal yang paling penting, tidak ada pohon-pohon tinggi di sekitar, dan jika ada binatang buas, kita dapat segera menemukannya, bahkan jika ada situasi yang tidak dapat dihindari, masih ada pulau di kolam renang, dan kita dapat pergi ke pulau itu untuk menghindari bahaya. Saya sudah menghabiskan lebih dari 10 tahun di hutan, dan saya belum pernah melihat tempat yang lebih baik untuk berkemah selain di sini. Dia bilang tempat ini tidak bagus, saya hanya bisa bilang dia terlalu bodoh." Kemudian dia menoleh lurus, hampir berteriak pada Qin Haodong. Zhao Qiankun juga berkata, "Ya, Xiaoxian, kamu tidak mendengarkannya dalam segala hal, kami adalah anggota Pavilion Xuanyuan, level terendah di antara kami adalah kelas 9 kekuatan terbuka, kami telah mengalami banyak kesulitan dan bahaya, jadi kami tidak perlu mendengarkan omong kosong seorang pria gigolo. Anda bisa menentangnya, tapi tidak perlu menghinanya." Hu Xiaoxian tidak puas dengan sikap orang-orang ini terhadap Qin Haodong, tetapi dia juga merasa bahwa mereka memiliki beberapa kebenaran. Tempat ini benar-benar tampak sangat cocok untuk berkemah. Qin Haodong mendengar percakapan mereka. Dia melangkah maju dan berkata, "Saya hanya menyampaikan saran saya, terserah Anda untuk mempercayai saya atau tidak." Dong Xihai berkata dengan nada mencemooh, "Kami tidak akan mempercayaimu, aku ahli dalam hal hutan, tidak akan ada tempat yang aman jika tempat ini berbahaya." Qin Haodong tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah memberikan saran. Dia yakin bahwa dia bisa melindungi anak kecil itu dan Hu Xiaoxian bahkan jika ada bahaya. Sedangkan untuk yang lain, dia tidak akan peduli. "Dasar penipu, kamu dokter cilik,
tapi kamu malah berpura-pura jadi ahli hutan. Zhao Qiankun bicara sambil meludah ke tanah. Dia adalah orang yang paling pelit dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang dia dirampok 3 juta yuan oleh Qin Haodong. Dia sudah membenci Qin Haodong sampai mati di dalam hatinya. Dong Xihai berkata, "Bos, jangan khawatir, tempat ini jauh dari hutan, tidak cocok untuk berburu, aku akan melihat apa yang dimakannya malam ini." Zhao Qiankun berkata, "Benar sekali, dia akan datang dan mengemis kepada kita saat dia kehabisan makanan." Saat dia berbicara, tiba-tiba tercium aroma yang kuat. Mereka menoleh dan melihat Qin Haodong telah menyalakan api unggun dan memanggang 4 atau 5 ikan segar yang lezat di atas api. Dan selain ikan bakar, ada anggur dan daging di sana, yang merupakan santapan yang mewah. Wang Yuancheng berseru kaget, "Ya ampun, apakah dia Doraemon? Bagaimana bisa ada begitu banyak makanan di dalam tas ransel sekecil itu?" Raut wajah Lei Tianrui juga berubah. Meskipun perlengkapan mereka lengkap, mereka hanya memiliki beberapa makanan kering dan produk daging siap saji, yang jauh lebih buruk daripada Qin Haodong. Dia bermaksud menggunakan makanan untuk mengancam Qin Haodong dan mengambil kembali 30 juta yuan yang telah diberikan kepadanya. Sekarang rencananya sia-sia. Zhao Qiankun berkata, "Tidak, kita harus memikirkan cara lain." Lei Tianrui berkata, "Sebenarnya, mudah untuk membuat masalah baginya, dari awal hingga akhir, dia menumpang kendaraan kita, minta saja ongkos kepadanya." Zhao Qiankun menepuk kepalanya dan berkata, "Ya, aku tidak memikirkan ide ini. Orang ini dan putrinya mengendarai Hummer kami setiap hari, tidak banyak yang bisa menagihnya 1 juta yuan sehari." Lei Tianrui berkata, "Bagaimana mungkin 1 juta yuan sehari cukup, kami memberinya 30 juta yuan, butuh waktu 30 hari untuk mendapatkan kembali semua uang itu, kami tidak punya banyak waktu, jadi kami harus menagihnya 5 juta yuan sehari." "Begitu ya, Tuan," seru Zhao Qiankun dengan gembira, "saya akan pergi dan meminta uang kepadanya sekarang. Jika dia tidak membayar, dia akan berjalan sendiri besok." Qin Haodong sedang memilih tulang ikan untuk si kecil. Ketika Zhao Qiankun datang, dia berkata, "Mengapa kamu di sini? Jangan bilang kamu meminta uang perlindungan lagi." Zhao Qiankun, dengan wajah datar, berkata dengan nakal, "Kami tidak menginginkan uang perlindungan, Anda harus membayar sejumlah ongkos saat menumpang mobil kami setiap hari. Bos kami berkata bahwa jika Anda tidak membayar 5 juta yuan sehari, Anda hanya bisa berjalan kaki sendiri." Hu Xiaoxian berkata dengan marah, 5 juta, kenapa kamu tidak merampok, meskipun kedua Hummer ini sudah diperbaiki, harganya sekitar 3 juta, kamu ingin menagih 5 juta sehari, bukankah kamu terlalu tergila-gila pada uang?" Zhao Qiankun berkata dengan nada membantah, "Itu berbeda, ini Senongjia, jika Anda berjalan kaki, itu lebih berbahaya, Anda harus membayar uang khusus di tempat-tempat khusus nilainya 5 juta yuan sehari." Sebenarnya, Qin Haodong tidak peduli apakah dia punya tumpangan atau tidak, dan sekarang dia sudah dekat dengan istana bawah tanah. Akan lebih mudah baginya untuk berangkat sendiri dengan si kecil. Namun tepat pada saat itu, di tepi cekungan terdengar auman seekor binatang buas, dan seekor macan tutul besar menerjang ke arah mereka. "Oh, ada binatang buas." Hu Xiaoxian mengeluarkan pedang kilat ungu dari pinggangnya dan berdiri di depan Qin Haodong dan si kecil. "Pria tak berguna, andalkan perlindungan wanita." Zhao Qiankun tampaknya akhirnya menemukan kesempatan untuk pamer. Dia mencabut sebilah pisau dari punggungnya dan bergegas menuju macan tutul. Sambil berjalan, dia berkata, "Mari kita lihat seperti apa pria hari ini." Namun, dia baru saja berlari keluar sebentar dan tercengang dengan tatapan kosong. Di depannya, tidak hanya ada macan tutul. Semua jenis binatang buas menyerbu dari tepi cekungan satu demi satu, termasuk beruang hitam, harimau dan serigala, badak, zebra, dan domba kuning. Binatang-binatang buas ini telah bergabung bersama, tetapi macan tutul adalah yang tercepat, jadi dia menyerbu lebih dulu. Zhao Qiankun tidak peduli dengan banyak hal. Dia menoleh dan berlari kembali. Dia tidak peduli lagi untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang suci. Begitu banyak binatang buas akan menginjak-injaknya sampai mati jika mereka tidak menggigitnya. Dia hanya memiliki kekuatan terbuka tingkat 9, jadi, mustahil baginya untuk melawan begitu banyak binatang buas bahkan jika dia ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sini menjadi gugup. Lei Tianrui berteriak kepada Dong Xihai, "Ada apa?" Dong Xihai berkata dengan wajah kosong, "Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, ini seperti gelombang pasang binatang buas yang legendaris." Bab 214 Korps Semut. Lei Tianrui menoleh ke Wang Yuancheng dan berkata, "Bukankah kamu pandai menjinakkan binatang, bisakah kamu menjinakkan binatang-binatang ini?" Wang Yuancheng berkata sambil tersenyum pahit, "Bos, bahkan penjinak binatang yang paling kuat pun butuh waktu untuk melakukannya dan tidak bisa melatih begitu banyak binatang sekaligus. Selain itu,
binatang-binatang ini sedang dalam keadaan gila, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menjinakkan mereka sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak Lei Tianrui. Wang Yuancheng berkata, sebenarnya, itu mudah dilakukan, kita bisa bersembunyi di dalam mobil, kita bisa langsung pergi, lapisan baja Homer sangat tebal sehingga hewan-hewan ini tidak bisa menembusnya. Lei Tianrui berteriak, kau benar, naik ke mobil. Setelah itu, mereka bergegas ke Homer. Hu Xiaoxian juga mengantar Qin Haodong dan anak kecil itu kembali ke mobil. Meskipun mereka naik mobil, mereka semua menjulurkan kepala keluar jendela dan memperhatikan binatang liar. Melihat mereka sebentar, Wang Yuancheng berkata, Bos, sepertinya ada yang salah, ini sama sekali bukan migrasi, hewan-hewan ini ketakutan. Lihatlah mereka, macan tutul dan domba kuning dapat berlari bersama-sama, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyerang di antara mereka, mereka hanya melarikan diri. Mendengarkan dia, yang lain juga menemukan ini. Banyak musuh alami di kawanan itu. Namun mereka sama sekali tidak menunjukkan permusuhan, atau mereka tidak punya waktu untuk menunjukkan permusuhan. Mereka hanya berlari ke depan dengan putus asa. Dong Xihai berkata, macan tutul, harimau, dan badak adalah raja hewan di sini, apa yang bisa membuat mereka takut seperti ini, tidak masuk akal. Wang Yuancheng berkata, itu tidak masuk akal, ini seharusnya tidak terjadi. Dia berkata kepada Lei Tianrui, Bos, sepertinya dokter kecil itu benar, di sini benar-benar tidak aman, mengapa kita tidak pergi saja? Zhao Qiankun tidak setuju dan berkata, apa bahayanya, kita tidak akan bertemu binatang apapun di dalam mobil, lagi pula, kamu bisa lihat mereka tidak bermaksud menyerang kita, tempat yang bagus untuk berkemah, ada sebuah danau, mungkin kita bisa berlindung di pulau di tengah danau. Lei Tianrui berpikir sejenak dan berkata, kita bisa menyerang atau mundur dengan mobil, dan ada begitu banyak senjata. Kita tidak perlu terlalu gugup. Dong Xihai mengikutinya dan berkata, benar sekali, kita semua adalah pejuang, selain itu, amunisi di mobil sudah cukup, kita masih punya 2 peluncur roket, bahkan jika ada dinosaurus yang datang, ia bisa berubah menjadi naga panggang, kita tidak perlu takut. Mendengar apa yang dikatakannya, orang-orang lainnya menjadi tenang dan mulai menghargai binatang buas di luar sana. Wang Yuancheng mengambil teleskop dan mengamati binatang buas yang berlarian. Entah mengapa, dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Di mobil yang lain, si kecil begitu gembira hingga ia melompat dan menunjuk ke arah hewan-hewan di luar. Papa, lihat mereka, jerapah, harimau besar, badak, beruang besar. Ada ratusan binatang berlarian di luar, jumlah itu lebih banyak daripada yang bisa dilihat di kebun binatang. Hu Xiaoxian mengerutkan kening dan berkata, Haodong, apakah ini bahaya yang kamu perkirakan? Sekarang dia semakin percaya pada Qin Haodong. Sejam yang lalu, Qin Haodong mengatakan bahwa tempat itu tidak cocok untuk berkemah, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan bahayanya. Sekarang mereka akhirnya melihatnya. Qin Haodong berkata, ramalanku hanya menghitung hal-hal yang berhubungan dengan diriku sendiri, ramalan itu hanya bisa memberitahu keberuntungan atau kesialan, bukan konten spesifik, mungkin ramalan itu berhubungan dengan hewan-hewan ini, tetapi menurutku itu tidak cukup, hewan-hewan ini tidak begitu mengancam. Hu Xiaoxian memegang dagunya dan berkata, apa yang bisa menjadi ancaman yang lebih besar? Aku benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang bisa membuat badak dan harimau takut seperti ini. Saat mereka sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar si kecil berteriak, Papa, lihat, orang-orang besar itu berlari kembali. Qin Haodong melihat ke arah jari-jari si kecil. Hewan-hewan ini tampak ketakutan dan berlari kembali. Semut, banyak sekali semut. Si kecil menunjuk ke tepi hutan dan berteriak. Dia adalah tubuh suci Susaku dan memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Mendengar ini, Qin Haodong juga melihat sejumlah besar semut hitam muncul dari tepi hutan ke arah hewan-hewan ini. Semut-semut ini panjangnya 3 atau 4 cm, yang setara dengan ukuran ibu jari orang dewasa. Yang paling menakutkan adalah mereka terlalu banyak. Tidak dapat dilihat batasnya sama sekali. Itu hanya tampak seperti karpet hitam yang terus-menerus menyebar ke sisi ini. Karena semut-semut itu jumlahnya banyak, maka akan terbentuk kekuatan yang sangat mematikan. Tidak heran jika harimau dan macan tutul takut untuk melarikan diri. Di hadapan semut-semut sebanyak itu, tidak peduli seberapa ganasnya mereka, mereka hanya bisa menjadi makanan. Bagaimana bisa ada begitu banyak semut? Seru Hu Xiaoxian dengan heran, sekarang ini masalah besar, para bajingan itu tidak mendengarkanmu, sekarang mereka tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Tidak heran Hu Xiaoxian merasa takut. Dia bisa menggunakan akal untuk menghadapi singa dan harimau, tetapi efeknya terhadap semut sangat minim. Jika semut-semut ini benar-benar ingin menyerang mereka, itu benar-benar bencana. Lei Tianrui dan anak buahnya juga terkejut. Wang Yuancheng mengambil teleskopnya dan berseru,
Ya Tuhan, mereka semut berbaris Afrika, bukankah mereka hanya tinggal di lembah Amazon, mengapa tiba-tiba datang ke Huaxia, ada begitu banyak semut. Zhao Qiankun juga terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa binatang buas itu lari karena semut-semut kecil ini. Peluncur roket di tangannya tidak berperan besar dalam situasi ini, karena jumlah semutnya terlalu banyak. Lei Tianrui juga menyesal karena dia tidak mendengarkan saran Qin Haodong untuk segera pergi dari sini. Jika dia melakukannya, tidak akan ada bahaya. Namun, tidak ada penyesalan di dunia ini, dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Dia berkata, Yuan Cheng, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Sudah terlambat. Wang Yuan Cheng menunjuk ke sekeliling baskom dan berkata, lihat, sekarang ada semut di mana-mana, mereka telah menutup diri di sini, tidak ada jalan keluar sama sekali. Zhao Qiankun berkata dengan nada tidak yakin, tidak bisakah kita maju dengan tenaga kuda Humer? Bisakah semut-semut ini menghentikan roda kita meskipun mereka kuat? Wang Yuan Cheng menghela napas dan berkata, kau meremehkan semut-semut ini, mereka memiliki daya gigit yang kuat, meskipun mereka tidak dapat menghentikan roda, mereka dapat memakan roda, kita tidak dapat kembali saat itu. Lei Tianrui menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Mereka mungkin berubah menjadi kotoran semut. Dia berkata dengan gugup, Yuan Cheng, apa yang bisa kulakukan sekarang, bisakah kita segera mundur ke tengah danau, biasanya, semut takut air. Wang Yuan Cheng berkata, kita bisa mundur ke tengah danau, tetapi kedua mobil ini tidak bisa lewat, jika kita meninggalkan mereka di sini, semua peralatan dan makanan akan habis dimakan, bahkan bannya pun akan habis dimakan, kalau begitu, kita tidak akan bisa pergi dari sini. Lei Tianrui tercengang. Tanpa mobil dan makanan, hutan Senongjia benar-benar berbahaya. Pada saat itu, semut-semut di sekitar mulai bergerak ke tengah lembah. Mereka bagaikan pasukan yang mengepung. Mereka bergerak sangat cepat dan teratur. Di antara hewan-hewan itu, seekor ular piton tertinggal. Awalnya, ular piton itu tidak pandai bergerak. Ia dengan cepat ditelan oleh kawanan semut. Hal yang mengerikan terjadi. Awalnya, ular piton itu masih berputar-putar dan mencoba melawan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ular itu berubah menjadi tumpukan tulang putih. Kecepatan semut melahapnya sungguh menakjubkan. Kemudian seekor badak jatuh ke dalam gerombolan semut. 2 menit kemudian, si badak besar yang dapat menjatuhkan mobil itu berubah menjadi setumpuk tulang putih. Ya Tuhan, mereka setan. Hu Xiaoxian menutup mulutnya karena terkejut. Selain dia, orang-orang lain di dalam mobil itu semua ngeri melihat pemandangan ini. Semut-semut ini begitu mengerikan sehingga mereka bisa membayangkan seperti apa rupa mereka jika mereka jatuh ke dalam kawanan semut. Melihat semut-semut mendekat, Lei Tianrui bertanya dengan gugup, lalu apa yang harus kita lakukan? Wang Yuan Cheng memikirkannya dan berkata, ada satu cara, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menghentikan semut-semut ini. Lei Tianrui berkata, ayo, kalau kamu punya ide, mari kita coba, setidaknya kita bisa mundur ke tengah danau. Kini danau kecil di belakang mereka adalah tempat terakhir mereka untuk melarikan diri, dan telah menjadi tempat berlindung terbesar mereka terhadap pasukan semut. Wang Yuan Cheng berkata, sejauh yang saya tahu, semut takut bensin, kita bisa mengendarai 2 mobil ini bersama-sama dan menggali parit di sekelilingnya, lalu mengisinya dengan bensin, mungkin kita bisa menghentikan semut dengan cara ini. Mereka sangat siap untuk perjalanan ke Senongjia ini. Kedua mobil dilengkapi dengan oli yang cukup. Metode ini bisa dicoba. Lei Tianrui berteriak dengan tegas, ayo turun dari mobil dan lakukan apa yang dikatakan Wang Yuan Cheng. Waktu hampir habis. Semua orang segera keluar dari mobil. Xie Zidan dan Wang Yuan Cheng segera memacu kedua Hummer itu mendekati danau secara berurutan. Kemudian mereka mengambil sekop dari mobil dan menggali parit di sekeliling mereka. Pada saat yang sama, semakin banyak hewan dalam kawanan yang tertinggal dan jatuh ke dalam kawanan semut dan menjadi tumpukan tulang putih. Papa, lihat harimau besar itu datang ke arah kita. Teriak si kecil sambil menunjuk kawanan harimau yang berada di kejauhan. Karena lembah itu seperti mangkuk besar, dan Qin Haodong berada tepat di dasar mangkuk itu. Hewan-hewan yang panik itu tidak dikepung oleh semut dan secara alami berkumpul di dasar lembah. Wang Yuan Cheng berteriak, tidak, kita harus menghentikan mereka, kita harus menjauhkan mereka, atau mereka akan menghancurkan rencana kita. Meskipun orang-orang ini semuanya adalah pejuang, kecepatan mereka menggali parit sangat cepat, tetapi waktunya terlalu singkat. Mereka hanya menggali setengah parit. Jika hewan-hewan ini menyerbu masuk, pekerjaan mereka akan sia-sia. Kamu gali parit dengan cepat, aku akan menghalangi mereka dengan Xiaoxian. Lei Tianrui menunjukkan ketegasannya sebagai pemimpin tim saat ini. Setelah berteriak keras, ia mengambil AK dari mobil dan menarik pelatuknya ke arah hewan-hewan di depannya. Hu Xiaoxian juga tahu bahwa sudah saatnya untuk berbelas kasihan. Dia mengambil pistol dan mulai menembaki hewan-hewan di dekatnya.
Dan Zhao Qiankun dan orang-orang lainnya juga mempercepat penggalian. Harimau, macan tutul, dan beruang hitam berjatuhan satu persatu. Pemandangannya berdarah. Qin Haodong awalnya takut Tang-Tang akan takut, tetapi kemudian dia mendapati bahwa si kecil itu tenang. Mungkin karena dia telah mengalami banyak hal akhir-akhir ini, atau mungkin dia dipengaruhi oleh tubuh suci Suzaku. Singkatnya, anak itu telah menunjukkan toleransi yang jauh lebih besar daripada teman-temannya. Lei Tianrui dan Hu Xiaoxian bertukar beberapa klip majalah satu demi satu, dan sejumlah besar hewan liar ditembak, tetapi mereka tidak baik hati. Bahkan jika mereka tidak menembak, hewan liar ini akan menjadi makanan semut. Satu-satunya perbedaan adalah waktu itu. Dan kematian hewan-hewan ini menghalangi semut untuk bergerak maju. Ketika mereka melahap tubuh hewan-hewan liar, mereka selalu bergerak perlahan. 10 menit kemudian, matahari sudah hampir mencapai cakrawala, hanya menyisakan sedikit cahaya. Zhao Qiankun dan yang lainnya akhirnya menggali parit sedalam sekitar 10 cm dan selebar 1 meter, lalu menuangkan bensin ke dalam parit tersebut. Saat ini, tidak ada hewan yang selamat di sekitar. Seluruh lembah ditutupi oleh semut hitam. Tampak seperti karpet hitam. Namun, pemandangan semut melahap hewan tadi masih mengesankan bagi mereka, yang membuat Qin Haodong dan orang lain stres. Bab 215 Daun Berjalan. Di seberang danau kecil itu, Qin Haodong berhadapan dengan semut-semut yang menyerbu di seberang parit berisi bensin. Semut-semut ini tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi mereka memberi tekanan besar kepada semut-semut lainnya. Si kecil juga merasa khawatir. Dia memeluk leher Qin Haodong erat-erat dan berkata dengan suara rendah, "Papa, aku takut." Qin Haodong mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, lalu berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Bukan hanya si kecil yang merasa takut, tetapi yang lain juga merasa gugup dan tangannya berkeringat. Di hadapan semut-semut yang mengerikan ini, semua ahli bela diri, dan semua senjata modern tampak tidak berguna dan tidak berdaya. Mereka semua menatap parit bensin dengan harapan dapat menghalangi para pembunuh berkulit hitam. Semut-semut hitam itu berhenti di depan parit bensin. Mereka tampak sangat membenci bau bensin, tetapi mereka berhenti begitu saja. Tidak ada tanda-tanda akan mundur. Hu Xiaoxian meraih lengan Qin Haodong dan berbisik, "Haodong, bisakah bensin menghentikan semut-semut ini?" Qin Haodong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Benda-benda kecil ini sangat ganas, sepertinya mustahil untuk menghentikan mereka." Tampaknya untuk memverifikasi pernyataannya, semut-semut di seberang parit langsung bereaksi. Mereka mulai menumpuk lapisan demi lapisan. Dalam beberapa menit, mereka membangun dinding semut setinggi sekitar 1 meter dan lebar 1 meter. Apa yang mereka lakukan? Zhao Qiankun berteriak gugup. Qin Haodong merasa tersentak dan berteriak, "Mereka akan segera datang, semuanya, cepat bersiap." Semut-semut kecil ini tampaknya bijak, dan mereka bahkan mempunyai ide untuk membangun tembok dan menyeberangi parit. Setelah mendengarkannya, semua orang menyadarinya. Mereka membentuk tembok manusia di tepi parit, menunggu semut-semut dan siap untuk segera membasmi mereka. Tak lama kemudian, kawanan semut pertama mulai menyeberangi parit. Harus dikatakan bahwa semut-semut kecil ini memiliki kemampuan melompat yang sangat baik. Mereka melompati parit bensin karena keunggulan mereka. Meskipun tidak banyak semut yang menyeberangi parit sekaligus, jika semut-semut ini terus maju, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari nasib ditelan di sini. Qin Haodong dan yang lainnya telah menunggu semut-semut itu dan segera mulai membasmi mereka. Meskipun semut jenis ini jauh lebih besar dari semut biasa, yang panjangnya 3 cm. Mereka masih relatif kecil. Senjata api dan senjata lainnya tidak dapat digunakan sama sekali. Mereka hanya dapat menggunakan sekop dan kaki mereka untuk membubarkan semut-semut itu. Zhao Qiankun mengangkat kakinya dan menginjak seekor semut. Menurut akal sehat, semut itu sudah mati. Namun, saat dia mengangkat kakinya, semut yang terinjak dalam-dalam ke dalam tanah itu seperti kecoa abadi. Tak lama kemudian, semut itu bangkit lagi dengan semangat tinggi dan menggigit bagian belakang kaki Zhao Qiankun. Mulut semut ini seperti dua pisau, langsung merobek kaus kaki Zhao Qiankun dan meninggalkan noda darah di punggung kakinya. Untungnya, Hu Xiaoxian berada tepat di sebelah Zhao Qiankun. Dia menggunakan pedang cahaya ungu untuk memotong semut keras kepala itu menjadi 2 bagian. Meskipun semut itu mati, masih ada semut lain yang melompat masuk dari luar. Mereka tidak dapat membunuh semua semut itu. Qin Haodong berteriak, "Tidak ada gunanya, semut-semut kecil ini sangat kuat sehingga kita tidak bisa menghentikan mereka, cepat mundur ke tengah danau kecil." Dong Xihai berteriak, "Apa yang bisa kita lakukan, kita akan kehilangan perlengkapan kita." Hu Xiaoxian berkata dengan marah, "Bagaimana menurutmu tentang peralatan, apakah peralatan lebih penting daripada hidupmu?" Lei Tianrui membunuh beberapa semut secara berturut-turut. Ia juga menemukan bahwa mereka tidak dapat menahan serangan setan hitam ini.
Ia menggertakkan giginya dan berteriak, cepat nyalakan bensinnya, dan mari kita mundur ke danau kecil. Atas perintahnya, Xie Zidan mengeluarkan korek api. Ia menyalakannya dan melemparkannya ke dalam selokan bensin. Tiba-tiba, bensin di dalam selokan terbakar. Api yang menyala-nyala menghalangi serangan semut untuk sementara. Dengan demikian, mereka punya sedikit waktu untuk mundur. Namun, itu hanya sementara. Tidak banyak bensin, dan cepat terbakar. Semut-semut itu pasti akan segera melahapnya. Keluar dari sini, semuanya. Setelah Lei Tianrui berkata demikian, ia pun terjun ke dalam danau kecil itu. Kemampuan berenangnya sangat hebat. Ia segera berenang ke pulau tengah di danau kecil itu, diikuti oleh Zhao Qiankun, Dong Xihai, Wang Yuancheng, dan Xie Zidan. Qin Haodong menatap Hu Xiaoxian yang masih berdiri di sana dan bertanya, mengapa kamu tidak ikut dengan mereka, kamu tidak bisa berenang. Hu Xiaoxian berkata dengan malu. Aku bisa berenang, tapi aku tidak bisa membuat bajuku basah, kalau tidak, itu terlalu memalukan. Meski biasanya ia menunjukkan kesan seksi dan terbuka kepada orang luar, sebenarnya ia sangat konservatif. Pakaian yang dikenakannya sangat tipis, jika basah, ia akan terlihat seperti telanjang. Menghadapi begitu banyak pria, hal ini sungguh tidak dapat diterima olehnya. Qin Haodong berkata, kamu pegang Tang-Tang, aku akan membawamu ke pedalaman. Kemudian, dia menyerahkan si kecil itu ke pelukan Hu Xiaoxian dan membiarkan Hu Xiaoxian berdiri di tepi danau kecil itu. Lebar danau kecil itu sekitar 12 atau 13 meter, dan sulit untuk melompat ke pulau itu bahkan dengan kultivasi mereka. Namun dengan bantuan Qin Haodong, semuanya berbeda. Bersiaplah, kau melompat saat aku berteriak. Qin Haodong berkata, 1, 2, 3, lompat. Qin Haodong menangis. Setelah berteriak, dia mendorong tangannya dengan keras ke pinggul penuh Hu Xiaoxian. Dengan dorongan Qin Haodong, kekuatan lompatan Hu Xiaoxian membuatnya seperti peri terbang, melayang ke pulau di tengah danau kecil bersama si kecil. Namun, setelah mendarat, dia merasa pinggulnya panas. Meskipun dia tampak sangat terbuka pada hari-hari biasa, dia seperti ditampar di pinggul oleh Qin Haodong di depan umum. Dia tersipu malu. Ketika Lei Tianrui melihat kejadian ini, dia menggertakkan giginya karena marah. Wajahnya begitu biru sehingga dia ingin menghalangi Qin Haodong dan membiarkannya dimakan oleh semut-semut ini secara langsung. Saat itu, bensin sudah hampir habis, dan parit sedalam 10 cm itu tidak dapat menghentikan semut-semut itu lagi. Semut-semut yang sudah tidak sabar itu sama sekali tidak peduli dengan panasnya parit itu, dan langsung menyerbu. Hu Xiaoxian buru-buru berteriak, Haodong, cepat kemari. Si kecil mengikuti dan berteriak, Papa, ayo. Walaupun Lei Tianrui dan Zhao Qiankun tidak berbicara, mereka berdoa dalam hati, berharap agar lelaki kecil berwajah putih itu tidak bisa berenang dan langsung mati di sisi yang berlawanan. Jangan khawatir, aku akan segera datang. Qin Haodong tersenyum pada Hu Xiaoxian dan si kecil. Dia tidak ingin menjadi orang yang memalukan seperti Lei Tianrui. Dia mengeluarkan sekaleng bir dari ranselnya dan meminumnya dengan santai. Dia minum sekarang, apakah dia terlalu sombong? Melihat semut-semut itu datang ke kaki Qin Haodong, ia melemparkan kaleng kosong itu ke permukaan danau kecil. Ketika semut-semut itu hendak melompat ke kakinya, ia melompat dan membuat gerakan berputar 360 derajat yang indah di udara. Ketika tubuh itu jatuh, ia menggunakan kaleng itu sebagai batu loncatan. Dengan daya apung permukaan air, ia melompat lagi, dan dengan cekatan mendarat di pulau di tengah danau kecil itu. Hebat, Papa hebat! Si kecil berteriak riang. Lei Tianrui dan Zhao Qiankun mengubah ekspresi mereka. Mereka semua mengira Qin Haodong hanyalah seorang dokter yang lemah, jadi mereka pergi untuk memprovokasinya satu demi satu. Mereka tidak menyangka dia begitu terampil. Misalnya, bahkan Lei Tianrui, yang telah mencapai ranah kekuatan tersembunyi, tidak dapat melakukan keterampilan yang baru saja ditunjukkan Qin Haodong, apalagi Zhao Qiankun. Qin Haodong mengambil si kecil dari Hu Xiaoxian. Ketika dia melihat ke belakang, pasukan semut telah sepenuhnya menempati tempat yang baru saja mereka kunjungi. Semut-semut ini nampaknya sangat tidak puas dengan pelarian Qin Haodong, dan dengan gila-gilaan menghancurkan 2 Humer yang ditinggalkan. Tak lama kemudian, semua yang tertinggal ditelan oleh semut-semut ini, termasuk ban padat Humer, dan hanya menyisakan roda-rodanya saja. Namun, tampaknya hal itu tidak berakhir. Semut-semut terus menggigit rangka Humer. 10 menit kemudian, 2 Humer asli yang masih utuh menghilang. Zhao Qiankun berseru, ya Tuhan, semut-semut ini bahkan bisa memakan baja, apalagi yang tidak bisa mereka makan. Lei Tianrui berkata kepada Wang Yuancheng, apakah kamu yakin monster ini adalah semut berbaris Afrika? Wang Yuancheng menjilat bibirnya yang kering dan berkata, tidak, meskipun semut berbaris Afrika itu ganas, mereka tidak bisa memakan baja. Mereka jauh lebih buruk daripada monster di depan kita.
Zhao Qiankun berkata, lalu apa sebenarnya mereka? Wang Yuancheng berkata dengan malu. Aku tidak tahu, ini pertama kalinya aku melihat semut yang bisa memakan baja. Mereka tidak mengenal semut-semut ini, tetapi Qin Hao Dong tampaknya memikirkan sesuatu. Lei Tianrui berkata, peralatan kami sudah tidak tersedia lagi, dan semut-semut ini ada di mana-mana, kami tidak tahu kapan mereka akan mundur, sekarang kami hanya bisa mengumumkan kegagalan misi ini dan menghubungi markas besar untuk mengirim helikopter untuk menjemput kami. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya, tetapi saat itu seluruh tubuhnya basah. Saat ponselnya dikeluarkan, airnya menetes. Ia bahkan tidak bisa menyalakannya, apalagi untuk menelepon. Dia sempat menyesal. Saat melarikan diri, dia berlari terlalu cepat dan langsung melompat ke air. Jika Qin Hao Dong menyuruh mereka menyeberangi sungai satu persatu, tidak akan ada situasi yang memalukan sekarang. Dia menoleh ke Hu Xiaoxian dan berkata, ponselku tidak bisa digunakan, telepon kantor pusat dengan ponselmu. Hu Xiaoxian berkata, ini adalah zona kematian, saat kami masuk, tidak ada sinyal di ponsel, kami tidak bisa menelepon sama sekali. Lei Tianrui tercengang. Dia dikelilingi semut di luar. Sekarang dia tidak bisa meminta bantuan. Apalagi yang bisa dia lakukan selain menunggu kematian. Dong Xihai berkata, jangan khawatir, bos, lagi pula, semut-semut itu tidak bisa datang ke sini untuk sementara waktu, mari kita pikirkan hal lain. Lei Tianrui berkata dengan sedih, ini semua salahmu, kamu bilang tidak ada masalah dengan berkemah di sini dan itu adalah tempat yang paling aman, apa hasilnya, peralatannya telah hilang, kita terjebak di pulau ini. Wajah Dong Xihai memerah. Ia pikir berkemah di sini bukanlah idenya sendiri. Semua orang setuju. Namun, ia tidak sanggup menyinggung Lei Tianrui. Jadi, ia hanya bisa mengatakan kata-katanya dalam hati. Kemudian dia mendengar si kecil berteriak, lihatlah mereka, Papa, bagaimana daun-daun itu bisa berjalan. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh si kecil. Mereka mendapati bahwa di tepi lembah, banyak daun hijau bergerak ke arah mereka sedikit demi sedikit. Daun-daun ini benar-benar tampak seperti sedang berjalan. Hu Xiaoxian mengubah wajahnya dan berteriak, tidak, semut-semut ini akan menyeberangi danau kecil itu. Lei Tianrui berkata, menyeberangi danau kecil, mereka tidak bisa berenang, bagaimana mereka bisa menyeberangi danau kecil itu? Hu Xiaoxian berkata, daun-daun ini dibawa oleh semut, mereka akan membuat perahu dari daun-daun ini dan kemudian datang ke pulau kita. Apa, membuat perahu dari daun? Sekarang raut wajah semua orang berubah. Pulau itu adalah tempat terakhir mereka, jika semut-semut itu datang ke pulau itu, akibatnya tidak akan terbayangkan. Zhao Qiankun memarahi, apa-apaan semut-semut ini, bagaimana mereka bisa lebih pintar dari manusia? Semut-semut memindahkan daun-daun dengan sangat cepat. Sekitar 20 menit kemudian, banyak daun besar telah sampai di tepi danau. Seperti yang dikatakan Hu Xiaoxian, semut-semut ini ingin membuat perahu dari daun-daun. Mereka pertama-tama melemparkan daun-daun ke permukaan dan kemudian melompat ke atas daun-daun tersebut. Mohon dukungan suplemen TNT sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat sub back silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.